Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayang kali ini kita bicara dari hati ke hati nggih dulur. Wujud Tuhan dalam spiritual. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka mata hati kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, sebelum panjenengan menyimak tayangan ini, saya himbau nggih bagi yang tegangannya tinggi, gampang nyetrum, gampang tersinggung, ataupun yang darah tinggi, skip saja, jangan dilanjutkan. Karena nanti kalau tidak bisa mencerna apa yang saya sampaikan, yang ada malah mendidih darahnya nggih. Sebelum saya menjabarkan mengenai wujud Tuhan dalam spiritual, saya ingin mengupas mengenai beragama tetapi tidak bertuhan nggih dulur. Monggo jenengan cermati apakah yang saya sampaikan ini salah atau benar yang sesuai dengan kenyataan saat ini. Dulur, zaman sekarang memang banyak orang yang nampak terlihat religius secara simbolik ya. Rajin beribadah, banyak berbicara tentang agama, tapi sayangnya tidak mencerminkan akhlak dari agama itu sendiri dalam laku dan lisannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa pernyataan ini yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang kita lihat langsung dan banyak di sekitar kita mungkin ya. Mengapa terjadi? Karena agama dijadikan identitas, bukan jalan hidup. Banyak orang yang menjadikan agama itu sebagai label sosial, bukan cerminan dari perilaku. Mereka ingin dilihat sebagai orang yang suci, tetapi tidak sungguh-sungguh membersihkan hati. Mereka menyembah Tuhan dalam ritual, tetapi hatinya masih menyembah ego, gengsi, dan amarah. Kemudian hal ini terjadi juga karena ilmu agama tanpa jiwa. Mereka hafal ayat, tahu hukum, tapi tidak memahami jiwa dari ajaran itu sendiri. Seperti kasih, sabar, jujur, rendah hati. Ilmunya sebatas lisan, tidak menyentuh batin. Lalu ego yang diselimuti oleh jubah kesalehan. Dulur, kadang orang menjadikan agama sebagai alat untuk menghakimi, bukan untuk perbaikan diri. Mereka yang merasa paling benar lalu menyakiti dengan kata-kata tajam. Ini bukan kesalehan dulur, tapi ego yang bersembunyi di balik dalil. Dan ini yang paling banyak terjadi. Takut dosa ritual tetapi tidak takut dengan dosa sosial. Apa itu? Mereka takut meninggalkan ritual ibadah tetapi tidak takut menyakiti hati sesama. Padahal menyakiti hati orang lain itu lebih berat dan lama ya bekasnya daripada sekedar lupa melaksanakan ritual. Padahal kalau dosa kepada Tuhan itu mohon ampunnya langsung langsung bertobat minta ampun pada Tuhan, urusannya hanya kita dengan Tuhan. Tetapi berbeda kalau dosa sosial, di mana Tuhan tidak ikut campur dalam urusan itu. Yang mana ketika kita minta ampun pun pada Tuhan, kalau orang yang kita sakiti masih sakit hati dan kita tidak meminta maaf, selama lukanya masih membekas, maka itu akan tetap menjadi dosa yang berjalan, yang mana Tuhan tidak ikut campur dalam urusan sesama manusia selama tidak ada keridhoan dari orang yang tersakiti. Andalannya orang yang merasa paling benar itu gini dulur, yang penting beribadah, taat pada Tuhan. Aku menyakiti orang lain tidak masalah karena pasti diampuni, karena ini bukan dosa besar. Yang dosa besar itu kalau menduakan Tuhan, yang selalu dihafal itu. Padahal tumpukan dosa besar itu berasal dari dosa yang kecil terkumpul menjadi bukit dan menggunung.
Hal itu yang jarang difikirkan banyak orang. Beda keyakinan, beda agama, beda ajaran, saling menyerang. Sebenarnya yang disembah ini Tuhan apa agamanya? Dikit-dikit dikatain sesat, beda pendapat langsung dibilang sesat, terus dikafirkan seolah itu hina banget selain dirinya dan kelompoknya. Nggak mau mengerti keadaan orang lain, maunya hanya dimengerti. Pokoknya harus gini, harus sesuai denganku. Coba dulu renungkan, ini yang disembah agamanya apa Tuhannya? Kalau bukan mencerminkan ajaran Tuhan, ini saya tidak berbicara pada satu ya, tetapi universal. Lalu siapa yang disembah? Mereka menyembah diri mereka sendiri. Ego, gengsi, kelompok, ataupun nafsu yang merasa paling benar. Tuhan hanyalah stempel untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Dalam spiritualitas sejati dulur, Tuhan itu tidak bisa dipakai untuk memaki, menyakiti, ataupun merendahkan orang lain. Jika seseorang rajin mulutnya menyebut nama Tuhan, tetapi lisan dan perilakunya ini merusak, maka Tuhan itu tidak hadir di sana. Ini hanyalah topeng yang dikenakan manusia. Jika panjenengan pernah sakit hati atau disakiti oleh orang semacam ini, ingat dulur, Tuhan sejati tidak sama seperti mereka. Yang menyakitimu adalah manusia yang memakai nama Tuhan tetapi tidak menghadirkannya dalam laku mereka. Mungkin dulur ada di antara panjenengan yang menanyakan, beragama tetapi tidak bertuhan, itu yang seperti apa? Dulur, beragama itu mengikuti aturan-aturan dan ritual ibadah. Contohnya, mungkin berpenampilan religius, hafal atau pandai membaca kitab suci atau dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan ritual keagamaan. Tetapi yang namanya bertuhan itu menjalani nilai ketuhanan yang seperti apa? Menebar kasih, kejujuran, kebaikan, dan rendah hati, tak menyakiti, tak merasa paling suci, tak suka menghakimi. Batinnya selalu tersambung pada kesadaran bahwa Tuhan Maha melihat. Contohnya orang yang beragama tapi tak bertuhan itu dulur nggih, rajin beribadah tetapi suka menindas, gemar sekali mengoreksi kesalahan orang lain tapi tak suka mengoreksi hatinya sendiri, tak mau mengoreksi hatinya sendiri. Hafal ayat-ayat suci tapi lisannya itu tajam membunuh perasaan orang lain. Pada intinya agamanya sibuk ditunjukkan tapi Tuhannya tidak dirasakan. Analoginya begini dulur, bayangkan setiap hari masuk ke rumah ibadah tetapi keluar dari sana langsung memaki orang lain. Ia seperti datang ke istana raja tetapi tak mengindahkan titahnya. Dia tahu tata cara tetapi tidak menyerap ruh ajarannya. Dalam spiritualitas dulur, mengenal Tuhan itu bukan tentang melihat wujudnya secara fisik, tapi mengalami kehadirannya dalam sunyi, dalam cinta, dalam alam, dan dalam hati yang bersih. Dalam pemahaman spiritual dulur, Tuhan sebagai energi kehadiran. Tuhan bukan dilihat sebagai sosok di langit, melainkan sebagai energi ilahi yang menyelimuti dan meresapi segala hal. Tuhan bukan ada di luar, tetapi mengada di dalam segalanya. Lalu Tuhan sebagai kesadaran murni. Maksudnya Tuhan sebagai kesadaran tertinggi yang menjadi dasar dari segala keberadaan. Setiap makhluk hidup adalah bagian dari kesadaran ini. Maka semakin seseorang sadar, maka semakin dekat dengan Tuhan. Lalu Tuhan sebagai cermin diri yang suci.
Maksudnya begini dulur, Tuhan adalah refleksi dari jati diri terdalam manusia. Bila hati bersih dan batin hening, maka seseorang bisa melihat Tuhan melalui cermin jiwanya sendiri. Nah, dalam istilah Jawa sering disebut sangkan paraning dumadi. Maksudnya dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Kemudian Tuhan sebagai rasa. Dulur, Tuhan bisa dirasakan sebagai rasa sejati. Bukan dengan logika, tapi dengan rasa batin yang hening, dalam, dan jujur. Maka saat seseorang benar-benar diam dan berserah, maka rasa itu muncul. Damai, hangat, dan membungkus seluruh jiwa. Ini sebagai bahan renungan diri nggih dulur. Yang Tuhan inginkan bukan suara keras di rumah ibadah, tapi suara hati yang lembut terhadap sesama manusia. Beragama adalah jalan, tapi tanpa hati yang terhubung pada Tuhan, itu hanya langkah tanpa arah. Semoga bisa dipahami dengan bahasa saya yang terbatas ya. Kalau saya pakai bahasa Jawa, pastinya panjenengan juga bingung ya. Makanya saya menggunakan bahasa Indonesia sebisa saya. Mungkin dari sini bisa kita lihat orang yang bijak akan merenung dan orang yang akan tersinggung. Dulur, panjenengan yang mungkin punya pengalaman tersakiti atau disakiti oleh orang yang menggunakan tameng agama, silakan tulis pengalamannya di komentar ini nggih. Dan jika panjenengan bisa memahami keseluruhan dari penyampaian isi video ini, panjenengan akan jadi tahu siapa Tuhan yang panjenengan sembah. Benarkah sesuai dengan ajaran yang panjenengan anut selama ini? Atau hanya sebuah identitas? Saya Fitrika, salam rahayu.